Sudah mendengar kasus korupsi Bank BJB ini sejak lama, sudah mendengar soal ini saat kampanye pemilihan gubernur Jakarta, bahkan majalah Tempo sudah membuat laporan panjang soal kasus ini. Tapi pastinya kita nggak menyangka kalau kasus ini bakal sampai merembet langsung ke Kang Emil. Kita mengira Kang Emil ini bakal aman karena dia adalah orangnya Pak Jokowi. Di pilkada yang lalu, mantan Presiden Jokowi bahkan sampai turun gunung, datang ke Jakarta buat memberikan dukungan langsung kepada Kang Emil. Para relawan Pak Jokowi juga sudah dikumpulkan dan dimobilisasi buat memenangkan Kang Emil. Tapi Kang Emil tetap saja kalah. Dia kalah dalam satu putaran. Rencana buat menggugat kekalahan ini ke Mahkamah Konstitusi, walaupun mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi, tapi akhirnya dibatalkan di momen-momen akhir karena nggak disetujui sama Pak Prabowo. Sejak saat itu Kang Emil menghilang, sampai kemudian KPK melakukan penggeledahan dan kita dibuat terkaget-kaget. Di saat kita melihat Pak Erlangga Hartarto masih bisa melenggang aman dari kasus korupsi minyak goreng, di saat Pak Budi Ari masih bebas terkekeh-kekeh melihat pengungkapan kasus perlindungan judi online mandek di kepolisian, di saat kita melihat Pak Erick Thohir juga tampak nggak tersentuh di kasus korupsi Pertamina, di saat menantu dari Pak Jokowi yaitu Bobi Nasution masih nggak tersentuh pula di kasus korupsi tambang Blok Medan dan gratifikasi pesawat jet pribadi, di saat Universitas Indonesia sampai harus mengalah menghadapi kengototan Bang Bahlil Lahadalia yang ngebet menjadi doktor, ternyata Kang Emil nggak mendapat perlakuan keistimewaan yang sama. Rumahnya digeledah, dan ini cuma satu tahap lagi menuju dia dipanggil oleh KPK dan ditahan. Pertanyaan kita sekarang ini, kenapa Kang Emil mendapat perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan para elit lainnya, dibandingkan orang-orang Pak Jokowi lainnya? Mengapa lagi-lagi Pak Prabowo tampak nggak memberikan dukungan kepada Kang Emil? Dulu Pak Prabowo mencegah Kang Emil melayangkan gugatan pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Sekarang Pak Prabowo nggak menghalangi KPK buat memburu Kang Emil. Apakah Kang Emil ini punya dosa politik sehingga dia diperlakukan berbeda? Apakah ini disebabkan karena Kang Emil dulu meninggalkan Partai Gerindra yang mendukungnya jadi wali kota Bandung sewaktu maju di Pilkada Jawa Barat? Di pemilihan Gubernur Jawa Barat pada tahun 2018, Kang Emil merapat ke Partai Nasdem. Dan sekarang dia sudah melompat lagi ke Partai Golkar. Bisa jadi juga ini yang jadi harapan kita. Masuknya nama Kang Emil dalam bidikan KPK ini adalah berita baik bagi pemberantasan korupsi di negara kita. Bisa jadi Presiden Prabowo memang menginginkan pemberantasan korupsi yang agresif tanpa tebang pilih dan nggak tumpul ke atas. Bisa jadi kasus Kang Emil ini adalah titik awal di mana nanti pejabat-pejabat elit lainnya nggak bisa menghindar lagi dari penanganan kasus korupsi. Bisa jadi setelah Kang Emil, nanti giliran Pak Erlangga, Pak Budi Ari, Pak Erick Thohir, Bobi Nasution, dan orang-orang kuat lainnya yang bakal diusut tuntas dan diseret ke pengadilan buat mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Bisa jadi seperti itu. Harapan kita, ya begitulah yang nanti bakal terjadi. Tapi sejauh ini kita belum tahu apa yang benar-benar terjadi di belakang layar. Oke, baik teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Dalam situasi politik saat ini, dalam dinamika politik saat ini, tentu butuhnya dukungan dari masyarakat untuk menyelamatkan NKRI dari perusak demokrasi. Tentu dalam sistem demokrasi saat ini yang dipimpin oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, tentu kita melihat bahwasannya berbagai hal dengan kasus korupsi Pertamina, dalam kasus korupsi Bank BJB, tentu kita bisa melihat bahwasannya di negara kita yang kita cintai ini
masih banyaknya para korupsi. Nah, teman-teman tentu sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari saudari kita Rini Budoyo mengenai hubungan RK dan Joko Widodo. Hubungan Jokowi dan RK, kita lihat pilkada 2024 bahwasannya Jokowi turun gunung dan mendukung RK dalam pilkada 2024. Saya masih ingat pernyataan atau statement yang dilontarkan oleh Jokowi pada kampanye RK. Beliau mengatakan bahwasannya saya mendukung saya karena melihat rekam jejaknya. Nah, pada saat ini RK telah diperiksa oleh KPK dalam kasus keterlibatan korupsi. Jadi, inikah yang dikatakan Jokowi pada saat kampanye tersebut? Apakah rekam jejaknya RK seperti ini? Saya tidak tahu pasti apakah RK memang korupsi, tapi KPK sudah menggerebek rumah dari RK. Ada sejumlah bukti-bukti yang sudah didapatkan oleh KPK. Jadi yang saya maksud di sini kenapa Jokowi mengatakan seperti itu terhadap masyarakat, padahal beliau adalah sebagai mantan presiden ke-7. Lihat rekam jejaknya. Nah, apakah rekam jejaknya seperti ini yang dipercayakan oleh Jokowi untuk masyarakat? Tentu Jokowi juga mengatakan hal tersebut untuk kemenangan RK, namun RK tetap kalah dalam pilkada 2024 kemarin. Tentu memang persiapan-persiapan yang dilakukan oleh politik Jokowi untuk anak-anaknya, tapi terhalangnya bahwasannya masih kuatnya partai PDIP sebagai calon partai PDIP, yaitu Pranowo Anung dalam pilkada 2024, bahwasanya mereka memenangkan dan mengalahkan Ridwan Kamil. Saya juga baru tahu si Ridwan Kamil ini sebenarnya. Tentu dalam politik saat ini, tentu dalamnya banyaknya korupsi-korupsi. Ini sebagai tugas Pak Presiden Prabowo untuk menuntaskan ini, untuk membasmi. Tentu Pak Jokowi dan Pak Prabowo akan meninggalkan RK, karena menurut saya RK ini ketika sudah terlibat, ya mereka akan membenci, teman-teman. Itu yang telah dibahas oleh ibu kita Rini Budoyo. Nah, teman-teman, di sini kita membacakan sedikit komentar dari saudara-saudara kita sebagaimana ulasan kita pada video kali ini untuk melihat komentar bagaimana menanggapi keterlibatan RK. Dari saudara kita Haribawono Bebe, beda RK dan KDM soal sosmed. RK memakai sosmed untuk pamer, sedangkan KDM pakai sosmed untuk menolong rakyat. Tahu RK kena prank Mulyono sih, plus ambisinya menebus jabatan nasional. Dia pikir kalau bisa menjabatkan DKI 1, maka karir politiknya lebih mudah menuju pilpres. Masuk akal sih, tapi ya itu kalkulasinya meleset. Lo pikir warga DKI itu nggak warga Jabar yang mayoritasnya pedesaan? Warga desa bisa elo bius dengan pesona charmin elo, bisa dicekcoki dengan janji-janji elo, bisa digarap oleh timses di daerah, tapi Jakarta nggak bisa begitu, mang. Tentu warga DKI Jakarta juga sudah tahulah apa yang dilakukan oleh Jokowi. Tentu Jokowi juga saya bisa katakan bahwasannya Jokowi tidak konsisten dengan perkataannya. Beliau juga pernah mengatakan ketika saya sudah lengser, ketika saya sudah berhenti menjabat selaku Presiden Republik Indonesia, maka saya akan kembali sebagai masyarakat jelantah, sebagai masyarakat negarawan. Tetapi pada saat ini Jokowi malah agresif untuk membangun politik-politik saat ini. Padahal Jokowi pada saat ini juga ada beritanya bahwasanya Jokowi memiliki partai baru, Partai TBK. Jadi menurut saya Jokowi tidak pernah
konsisten dalam perkataannya. Dalam pencalonan Gibran saja, Jokowi tidak konsisten. Pernah Jokowi mengatakan bahwasanya saya tidak mengizinkan Gibran karena Gibran belum mencukupi usia dan bahkan Gibran belum matang dalam berpolitik. Tapi pada saat itu Jokowi malah memberikan karpet merah melalui Mahkamah Konstitusi dengan alasan Mahkamah Konstitusi karena Gibran sudah pernah menjabat selaku wali kota Solo. Pada saat itu memang Gibran masih menjabat sebagai wali kota Solo. Itu menjadi perantaran Gibran sehingga Gibran lolos dan sebagai wakil Pak Prabowo Pilpres di 2024. Inilah semua cerita dibuat-buat, inilah Indonesia, permainan kita ingin Indonesia maju. Tapi apa terjadi dengan sesuai fakta? Sadarlah saudara, hadapi kita cuman sebentar. Pak Prabowo dengan Pak Jokowi iman imun kuat, kalau Kamil iman lemah. Karena RK udah gak guna sebagai pion. Kesempatan terakhir RK itu pilgub atau calon gubernur DKI Jakarta. Ternyata kalah. Yang sikat saja. RK memang toker atau disebut tokcer, sekali dayung langsung hamil. Mantap, itulah lelaki sejati. Top Markotop. Rakyat tetap akan selalu menunggu keseriusan hukum terhadap para pejabat yang lainnya yang sudah beredar nama-nama pejabat yang korupsi. Bila perlu semua pejabat yang korupsi dihukum mati. Tapi hukum mati di negara kita ini sangat berat untuk melakukan temuan. Kita harap juga bahwasanya Pak Presiden Subianto mengesahkan undang-undang untuk pemberantasan aset-aset para koruptor. Dan kalau bila dihukum mati agar para pejabat-pejabat lainnya ataupun orang-orang yang ingin melakukan korupsi akan berpikir. Tapi ketika kita tidak mencontohkan negara-negara lain, mereka ketika ada pejabat yang melakukan korupsi mereka langsung dihukum mati. Maka negara ini ketika menerapkan hal tersebut, maka negara ini akan lebih mudah menuju emas di tahun 2045. Tetapi ketika tidak menerapkan hal tersebut, maka negara kita ini seperti ini saja. Kita sebagai masyarakat jelantah yang jauh dalam hal politik, yang jauh dengan informasi. Apalagi yang tinggal di pelosok yang kurang internet, mereka tidak akan mengetahui hal-hal yang terjadi saat ini, yang mengakses hal-hal yang terjadi ini. Maka kita sebagai masyarakat ya gini-gini aja teman-teman. Lebih memilih ampet dan cuan, makanya ditinggal sama Prabowo dan Jokowi. Karena cabul makanya nggak ada yang berpihak sama RK. Kalau mau hilangkan korupsi di Indonesia, mana bisa hilang kalau tambah parah ya. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antar lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.